Mau secerdas apapun kita, mau setinggi apapun IPK kita, atau mau sebanyak apapun pengetahuan yang kita kuasai, Anak itu bukan anak remaja, tapi anak sudah dewasa. Usianya udah 20 tahun dan sudah lulus SMA. 1 tahun kemarin, itu dia lulusnya, bukan tahun ini. Oke, jadi dia pernah, mungkin dia bekerja dengan cara yang kayak gitu. Pinjol lah, dia jadi model pinjol lah dan sebagainya. Apakah itu seorang anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bahas nih si aura-auran ini nih, makin sini makin aneh nih orang. Menurut saya makin kesannya orang pemberani doang. Kalau kata ada ini kata anggota DPR, dia butuh kepemimpinan orang seperti ini yang berani. Wah, bahaya dong, nanti geng motor dong gimana, geng motor bisa-bisa jadi pemerintah semua nanti kalau butuh cuman keberanian tapi nggak ada ininya nih. Ini yang penting ini nih, dan ini nih hati dan ini bukan cuman berani bro. Kalau berani mah ini preman-preman bisa jadi dong. Nah oke, kita lanjutkan, kita bahas tentang si aura-auran ini. Si aura cinta. Oke, gaskeun bro. Berapa dana kompensasi yang diberikan? 10 juta. Menurut Bapak dengan Aura itu cukup? Belum. Ya sebenarnya bersyukur, cuman belum cukup kalau untuk seluruhan. Kenapa? Karena kan rata-rata masyarakat tinggal di situ kan buka usaha. 10 juta ini cukup, kurang cukup. Mungkin cukup untuk buat mindahin barang, untuk nyari kontrakan. Mungkin cukup ya, cari kontrakan sekitar 6 juta ya Pak? 6 juta, 5 juta ya? Iya 6 juta, 5 juta. Iya, terus untuk mindahin barang bolak-balik kan juga butuh biaya. Terus tiba-tiba kenapa ujung-ujungnya jadi ke wisuda? Kan kita ngomongin penggusuran. Nah itu, gak tahu juga ya, soalnya waktu datang ke sana, aku juga udah siap nih, siapin diri untuk ngebahas masalah wisuda. Topiknya kan itu ya, wisuda penggusuran, maaf, salah. Nah udah siap nih buat bahas topik penggusuran. Tiba-tiba di sana beliau ngebahas topik wisuda, mungkin tertarik sama pembahasan wisuda yang lagi berjalan, yang lagi mau berjalan mungkin. Oke, kamu kan sudah wisuda kan? Udah, Oke, tiba-tiba kenapa bahas itu? mungkin spontan ya jawaban saya waktu itu ya. Oke, apa permasalahannya? Beliau bilang apa? Beliau menghilangkan wisuda ya? Iya pada waktu itu. betul. Terus kenapa kamu keberatan? Karena menurut saya pribadi juga ya, adik saya kan juga mau lulus, biar ngerasain wisuda ya setidaknya ya. Terus masyarakat itu kan lebih dominannya yang lulusan SMA itu kan rata-rata ya, bukan kebanyakan ya. Rata-rata itu gak ada yang lanjut kuliah, cuman sampai di SMA terus kerja gitu. Oke, jadi menurut kamu itu tetap perlu? Kalau menurut saya tentang masalah wisuda, ini anak wisuda sepupu saya 3, ada kakak saya yang sampai pinjam bank emok nih tentang wisuda ya. Kalau menurut saya ini anak makin ngaco daya pikirnya, makin ngomongnya kemana-mana. Apa sih yang nyambung? Contoh cari keadilannya, yang cari keadilannya kayak gimana gitu. Yang harus cari keadilan tuh kita yang cari, yang punya pajak, yang bayar pajak, yang bahkan tanahnya pun kredit, yang tanahnya beli dan uangnya dapat pinjam dari bank BRI, BC, apalah itu pokoknya, termasuk saya sendiri yang pinjam, uangnya pinjam untuk beli tanah. Bahkan rumahnya nih belum beres, saya belum beres nih rumahnya. Jadi kalau menurut saya ini anak cari keadilannya di mana? Menurut kalian gimana? Cari keadilannya seperti apa gitu? Ditanya sama Dokter Richard yang kayak gimana nih? Lanjut. Kalau SMA wisuda dihapus gimana? Oke. Apalagi konsep untuk pakaian kebaya yang menurut saya itu kan di sekolah kan gak setiap saat diadakan. Cuman hari-hari tertentu doang, hari-hari besar kayak RA Kartini contohnya. Kan gak setiap saat. Tapi kalau misalnya kita wisuda itu biaya duit banyak gak sih keluar? Banyak, 1 juta. 1 juta? Iya, waktu dulu saya 1 juta. Menurut kamu itu angka yang besar atau yang kecil? Besar. Kamu orang susah atau orang ini berada sih sebenarnya? Gimana ya Pak? Sebenarnya bisa dibilang ya orang kalangan cukup menengah lah, standar. Oke. Gak susah-susah banget, gak kaya-kaya banget. Berarti nggak ada masalah dong kalau digusur ya cari tempat yang lebih layak dong
untuk kamu tinggal? Iya, nggak apa-apa. Ya aman, silakan. Kalau mau diambil, silakan. Kan yang dipertahanin kita itu cuman rasa kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini itu nggak ada rasa manusia kayak memanusiakan manusia tuh nggak ada. Cuman itu doang. Kalau mau diambil ya silakan. Seharusnya menurut Aura harus seperti apakan kalau pemerintah mau gusur tanahnya sendiri? Ya tadi, dirangkul masyarakatnya, diajak musyawarah, dicarikan solusi. Terus kalau misalnya yang udah bangun tempat tinggal nih, rumah nih, kan beda ya. Ada yang cuman usaha doang gitu kan, sama yang bangun rumah gitu. Dicarikan solusi, kira-kira gimana, diganti kompensasinya gimana gitu. Oke, Kan saya nobatkan Aura menjadi gubernur sementara Jawa Barat. Oke, kamu ketemu dengan orang-orang seperti Aura nih. Kamu apain? Bu Gubernur, Ya. ini saya minta kompensasi, nggak bisa saya enaknya kayak gini aja nih. Kamu mau rangkulnya kayak gimana? Kamu kasih kompensasi berapa? Maksudnya gimana? Selama 1 jam ke depan saya nobatkan kamu sebagai gubernur Jawa Barat dan kamu harus menggusur tanah tersebut karena ada kepentingan dari negara, memperluas kali lah atau apa ya kita bicara ya. Ada kepentingan dari negara di sana dan itu bukan tanahnya, itu tanahnya negara ya, paham. tanahnya kamu ya. Dan kamu gusur, masyarakat kamu protes. Ya dirangkul dulu, kita terjun dulu ke lapangan, terjun ke lokasi, ngobrol sama masyarakat sekitar. Kira-kira mau nggak mereka? Mau lah, nggak mungkin enggak, Mau. mau. Ada preman datang nih dari Pemda, mengintimidasi sedikit sama orang tua saya dan lingkungan sekitar. Bilangnya nggak ada kompensasi sama sekali, Bapak harusnya sadar diri kalau ini tanah negara. Tapi kan seharusnya nggak bersikap begitu dong kalau misalnya Makin parah aja. Katanya preman dari Pemda. Preman dari Pemda. Preman berseragam kah? kalau misalnya para pejabat ini kan harusnya bisa mengayomi masyarakat. Aura Cinta. Iya, betul. Dan bapaknya siapa Pak namanya Pak? Agus Irnianto. Pak Agus ya. Ayahnya Pak ya, ayah kandung ya Pak ya. Ayah kandung. Iya. Oh, kamu hebat ya debatin gubernur loh kamu loh. Makasih. Umur berapa sih? Aku 19, mau 20. 19 mau 20 tahun. Baru lulus SMA? Udah tahun lalu yang lulus. Iya, kamu kok telat? Kenapa kok telat? Fokus di entertain. Oke. Ya sempat fokus di entertain jadi nunda dulu, terus baru kuliah. Tapi sudah lulus SMA? Udah, Tundanya itu di dalam SMA, di SMP atau... setelah lulus SMA. Dan berarti kamu sudah lulus dari 2024, berarti sudah wisuda dong 2024? Sudah Udah, kelulusan? udah. Terus kenapa debat? Buat adik saya. Oh udah adik kamu, oke. Nah ini rame banget tentang perdebatan kamu dengan Kang Deddy Mulyadi. Banyak yang bilang kamu keras kepala. Ada juga yang bilang cara berpikir kamu cukup berani. Tapi Iya. nanti kita coba diskusi ya. Saya tidak dalam kapasitas membenarkan ataupun juga menyalahkan. Tapi saya pengen tanya dengan Aura. Kalau misalnya nih semua orang dewasa berpikir bahwa kamu salah. Menurut kamu, kamunya yang salah atau mereka yang takut kamu benar? Mungkin mereka ya yang takut aku benar. Karena aku bersuara sendiri di antara banyak orang yang gak berani untuk speak up. Tapi kamu pernah berpikir gak jangan-jangan kamu yang salah? Mungkin mungkin pernah berpikir. Ya mungkin salah, cuman kalau dipikir-pikir lagi salahnya di mana? Kan kita memperjuangkan hak kemanusiaan di penggusuran. Oke, kita bahas ya pelan-pelan ya. Oh, iya, Saya iya, juga nggak mau boleh. menyakitin kamu karena kamu masih kecil banget. Masih 19 ya? Iya. Masih 19 ya. Ada bapak ya juga di sini ya. Jadi coba kita diskusi sama-sama kali ya. Iya, iya. Ini gara-gara pertamanya penggusuran. Penggusuran. Oke, kenapa digusur? Kita tinggal di bantaran kali. Oke. Ya. Nah, itu untuk katanya sih untuk pembangunan bendungan pengairan. Ya. Saya pengen gini ya, karena kan kamu yang berdebat dengan Kang Deddy ya. Iya. Kan kamu juga anak muda yang saya ngomong itu punya masa depan cerah di Indonesia dan harapan kita sih kamu sih. Jadi saya perlukan diskusi yang kritis juga dengan kamu. Kamu juga berani berpendapat kritis juga dengan gubernur. Jadi saya anggap kamu juga sudah cukup dewasa. Menurut kamu itu tanah siapa?
tanah negara. Terus apa yang kamu ributkan? Kalau negara mau ambil, kenapa kamu ribut? Kan gini, saya nggak mertahanin tanah, kalau mau diambil ya silahkan. Kita kan cuma minta hak kemanusiaan, karena kita digusur ini kurang ada rasa kemanusiaannya sama warga-warga yang terdampak, termasuk saya. Menurut kamu tanah itu haknya kamu? Iya kan, tapi saya kan nggak mertahanin tanah negara. Kan di notnya saya nggak mertahanin tanah negara. Saya cuma mertahanin hak kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini tuh kurang. Maksudnya nggak dimanusiakan, nggak memanusiakan manusia. Oke, hak seperti apa yang kamu tuntut dari penggusuran tersebut? Karena penggusuran ini, menurut saya ini, penggusuran ini ngusir para korban ini seperti hewan. Jadi gusur tinggal gusur. Oke, seperti hewan tuh bagaimana? Dicambuk, ditendang, sedikit diintimidasi. diintimidasi. Coba kamu cerita dengan saya bagaimana diintimidasi. Jadi tuh penggusuran ini kan nggak ada musyawarah ya, belum tahu tujuannya apa, terus proyek penggusuran ini dari siapa itu kan belum jelas. Tiba-tiba dikirimin SP dari Satpol PP, kirim surat, suruh tanda tangan, terus suruh pergi. Terus kalau misalnya kita nolak cuma mertahanin musyawarah, itu tiba-tiba ada preman datang nih dari Pemda, mengintimidasi sedikit sama orang tua saya dan lingkungan sekitar. Bilangnya nggak ada kompensasi sama sekali. Bapak harusnya sadar diri kalau ini tanah negara. Tapi kan seharusnya nggak bersikap begitu dong kalau misalnya para pejabat ini kan harusnya bisa mengayomi masyarakat. Anak itu bukan anak remaja, tapi anak sudah dewasa. Usianya udah 20 tahun dan sudah lulus SMA. 1 tahun kemarin, itu dia lulusnya, bukan tahun ini. Oke, jadi dia pernah, mungkin dia bekerja dengan cara yang kayak gitu. Pinjol lah, dia jadi model pinjol lah dan sebagainya. Apakah itu seorang anak yang memang harus dikasih perhatian lebih? Justru anak-anak Gen Z seperti ini harus diwaspadai, Pak. Jangan sampai anak ini memberontak dan mempengaruhi semua orang. Ini bukan sesuatu yang patut dicontoh dan patut dibela, Pak. Ini masalahnya tidak baik untuk kesehatan mental. Dan ini bukan contoh yang baik untuk generasi yang akan datang. Oke? Keberanian itu bukan membantah sesuatu kesalahan loh, Pak. Mau secerdas apapun kita, mau setinggi apapun IPK kita, atau mau sebanyak apapun pengetahuan yang kita kuasai, kalau kita ngomong dengan nada yang sombong, orang nggak akan ada yang suka. Tapi kalau kita humble, orang akan respect. Nih kalian lihat aja sendiri aura mukanya ketika ngomong sama Kang Deddy Mulyadi. Aura songongnya tuh kelihatan kuat banget. Sok-sokan ngomong soal keadilan, padahal dia sendiri itu nggak adil sama orang tuanya. Gimana enggak? Kalian lihat aja. Kelihatan banget kalau dia itu lebih dominan daripada kedua orang tuanya. Kalau misalnya keinginannya nggak diturutin tuh dia bisa ngamuk, mungkin dia bisa marah-marah, dan itu kayaknya orang tuanya tuh takut banget sama dia. Orang di mana-mana seneng, study tour dihapus, wisuda-wisudaan dihapus, dia malah tantrum. Nggak berasal dari keluarga kaya tapi gayanya selangit. Yang namanya karakter itu susah diubah, karena udah kebentuk dari kecil. Dia ini udah dari kecil udah terbiasa apapun yang dia mau itu selalu harus dituruti. Kalau nggak dituruti dia bakalan ngamuk, bakalan marah-marah sama orang tuanya. Makanya orang tuanya itu harus selalu nurutin apa yang dia mau. Walaupun susah, walaupun misalnya nggak ada duit, orang tuanya itu rela harus minjem sana-sini untuk menuhin apa yang dia mau. Gitu. Nih kalian lihat potongan video ini. Terima nggak? Kalau saya sih ngikut orang tua, kan yang tinggal punya rumah itu kan orang tua saya. Bukan saya. Enggak, Mbak Auranya perlu nggak kontrak rumah? Kalau buat bantu orang tua saya perlu, cuman kalau misal pribadi saya nggak terlalu, soalnya kan saya di video TikTok itu saya nggak minta perohiman Pak, cuma saya minta keadilan atau kemanusiaan. Nah, kelihatan banget kan karakter songongnya itu kuat banget. Maknya aja itu sampai bingung mau ngomong apa lagi, sampai habis kata-kata, cuma bisa liatin dia dengan sambil senyum. Pasrah. Udah tahu salah tapi malah ngotot. Kritis, sibuk protes, tapi yang dia protesin sesuatu yang justru diterima oleh banyak orang. Ini nih definisi dari memukul air malah muka sendiri yang basah. Niatnya pengen maluin orang lain tapi malah malu sendiri. Dengan umurnya yang udah 20 tahun, kan udah bisa bedain mana benar, mana salah, mana yang membebani orang tua, mana yang meringankan beban orang tua. Waktu ditawarin bantuan masih aja gayanya kayak sok-sokan dia nggak butuh bantuan, padahal masih butuh. Tapi gaya bahasanya ngomongnya itu muter-muter, kayak seolah-olah dia nggak butuh. Nggak butuh tapi ujung-ujungnya masih diterima, kan malu sendiri. Apalagi selesai pertemuan itu dia nggak salaman loh sama Kang Deddy Mulyadi. Keren banget nih bocah. Katanya bangun, tapi ini korbannya rakyat kecil. Proyek-proyek ini harus dimundurin, mulai dari larangan motor,
sekolah tanpa wisuda. Bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Katanya untuk rakyat. Tapi kenapa justru rakyat kecil yang dikorbanin? Kadang gua tuh mikir, apa ini beneran untuk kemajuan? Atau cuma sekedar validasi aja? Biar kelihatan beda, biar dicap hebat dari sebelum-sebelumnya. Gak semua orang itu bisa teriak, jadi gue yang bersuara. Karena dia bukan berarti rela, dan ngomong bukan berarti ngelawan. Hari ini ada 4 rumah gue digusur. Jadi itu bisa jadi rumah kalian digusur. Lihat, lihat. Dibungkus rapi sama pembangunan. Tapi kehadiran kemana? Kami cuma minta satu, dihargai sebagai manusia. Karena rakyat bukan ajang buat pamer kebijakan. Dan ingat, suara yang disakiti bisa jadi doa yang paling keras. Anda itu nenek Anda sampai bapak Anda sampai sekarang Anda baru dikebongkar. Harusnya yang rugi itu kita masyarakat yang taat bayar pajak, tanahnya beli, itu yang harus di ini. Nah, yang cari keadilan bukan Anda, menurut saya gitu ya. Kalau cari keadilan tuh harus pakai otak. Keadilan pun gak bakalan timbul kalau Anda melanggar. Kalau melanggar mana mungkin ada keadilan. Contoh, sama orang nggak mungkin ada keadilan, karena dia bersalah, ya udah bersalah saja. Apalagi ini murni terbukti tanah negara, nggak mungkin ada keadilan kalau menurut saya. Nah, dia ingin adiknya katanya, bahkan dia udah 20 tahun kan, ngapain juga dia protes tentang study tour. Yang harusnya protes tuh adik-adiknya, mungkin bukan dia tuh cuman mementingin diri dia sendiri. Makanya yang katanya dia otaknya pintar, aduh, harus dipertanyakan itu otak yang bilang dia pintar. Dan bilang dia berani, oke lah kalau dia berani, tapi kan berani itu harus ada ininya, otaknya juga untuk berpikir. Contoh kayak gini, kalau untuk cuman modal berani, geng motor pada berani bro, lebih berani dari dia. Bahaya kan kalau dia diangkat jadi pejabat cuman modal berani doang, tapi gak ada ini, gak pakai ini, ya bahaya lah. Geng motor juga banyak yang lebih berani, bahaya bos. Jadi untuk saat ini kayaknya gue banyak herannya nih sama orang-orang yang jadi seolah-olah kayak gini, melihatkan kebodohannya hanya demi kebencian dia. Ada ini anggota DPRD seolah-olah dia melihatkan yang penting dia bisa menjatuhkan orang lain walaupun dia terlihat bodoh, terlihat kodob, menurut gue gitu. Bahkan menurut gue gimana ya, mereka pintar tapi karena kebencian lebih kuat dibanding kepintaran mereka. Jadi menurut gue udah aneh nih negara ini. Jadi hati-hati aja kalau kita, suara kita tuh sangat berharga di akhir nanti, di 5 tahun kemudian. Jangan sampai ini orang-orang ini yang ya kalian juga bisa menilai mana yang benar mana yang salah. Masyarakat kan sekarang rakyat udah pintar-pintar, soalnya udah tahu karena ada media sosial. Jadi jangan sampai ini nanti salah pilih. Karena menurut gue ya menentukan banget, sangat menentukan. Contoh ini anak menurut kalian gimana sih? Nah, kalau gue sih satu, cari keadilan. Nah, yang salah, apakah yang salah ada keadilan? Gak mungkin ada lah. Susah untuk dicari keadilannya untuk yang salah, yang apalagi ngotot gitu. Dan gue untuk Kang Deddy nih, kenapa sih KDM yang gitu, anak kayak gitu diladenin? Padahal tuh gak perlu diladenin, anak kayak gitu gak penting juga, apalagi dikasih kompensasi. Ternyata dia juga orang mampu, ngomongnya kan orang mampu. Nah, pemikiran saya, orang mampu kayak gini yang bilang katanya orang mampu, tapi secara logika dibilang orang mampu menengah, katanya menengah tuh gak mungkin.
punya rumah di atas kali, di atas tanah negara, tanah orang lain. Nah, kalau gengsinya besar ya, kalau miskin ya bilang aja miskin. Jangan gengsinya besar-besar banget. Gue enak banget cok, asli sama anak ini. Merasa dia pintar, padahal cuman modal keberanian ngomong doang. Gue juga berani nih ngomong, gue juga berani kritik Kang Deddy kalau kebijakannya salah. Kalau kebijakannya menurut saya tidak, ini berani gue kritik. Cuman kebijakannya ya pro rakyat banget. Baru kali ini gue merasakan kebijakan yang masuk akal nih, masuk di akal. Yang pro rakyatnya masuk akal dan pro rakyat banget. Kalau kebijakannya menurut saya, contoh kemarin mau dikeluarin setomi apa KB untuk lelaki. Nah, kalau sebelah sana gue gak setuju. Karena apa? Gue nggak dapat bantuan ya. Gue gak dapat bantuan. Cuman gue gak setujunya gimana? Itu kan pro dan kontra. Pro dan kontranya karena masyarakat ini harus dengan kesadaran. Tapi alhamdulillah kemarin nggak ada kebijakan itu dihapus, katanya nggak jadi kebijakan bantuan. Kalau kebijakan untuk yang dapat bantuan untuk bersih, nah kebersihan seperti di daerah saya kan susah untuk tempat sampahnya ya, gue setuju. Kalau untuk anak ini gimana menurut kalian? Kalau gue sih udah genek banget nih, sumpah. Ya udah segitu dulu ya video dari saya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.